Oke, baik. Pada dasarnya tentunya kita tidak memungkiri begitu ya dengan adanya ketidakpastian global, perang tarif yang terjadi, bahkan isu geopolitik di mana-mana. Sebetulnya dampak yang sudah mulai dirasakan di sektor kopi tanah air, apa saja Pak Daryanto? Sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi saya baru balik dari Houston di acara World of Coffee Houston 2 weeks ago. Dan sebenarnya kalau kita lihat di Amerika, itu mereka at this moment mereka masih sanggup untuk ngambil dengan namanya tarif 10%. Jadi mereka akan bebankan ke konsumen. Jadi at this moment semua masih berjalan. Tapi emang pas waktu itu kita di-announce dengan Pak Presiden Donald Trump waktu itu sempat ada gejolak dan semua lagi wait and see. Tapi at this moment, dengan 90 hari berjalan, ini semua lagi berjalan dengan lancar. Semua bebas, semua tetap dijual, petani-petani tetap happy, dan pembeli-pembeli dari Amerika pun itu masih tetap ongoing semuanya. Oke, baik. Berarti memang tidak ada masalah yang berarti perang tarif yang terjadi saat ini? At this moment belum, tapi kita tahu dengan kondisi geopolitik, dengan kondisi perang antara China dan US, ini semua still at very gray area, semuanya masih wait and see semuanya. Oke, baik. Lalu apa yang dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila ke depannya perang tarif ini justru semakin memanas tidak mereda, Pak Daryanto? Dari saya sendiri, dari Asosiasi Kopi Specialty boleh Indonesia. Secara keseluruhan dan juga dari point of view, Pak. Dari point of view saya sendiri ya. Mungkin at this moment, of course saya juga dengan beberapa members di SCI, even dengan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, kita banyak berdialog. Gimana cara kita untuk mencari pasar baru? Kita tahu di sini dengan keadaannya everything is very uncertain. Saya tahu pasti bakal ada terjadi shifting of purchasing power dengan tarif yang akan berbeda-beda yang dikenakan dengan Presiden Trump gitu kan. Jadi misalnya nanti kopi konsumer dari Amerika beli kopi dari Latin Amerika, konsumer dari Asia beli kopi dari Asia. But I think there will be a power shift in purchasing power. Jadi kita di sini juga harus adaptif untuk nyari peluang pasar-pasar mana yang baru yang akan kita cari gitu. Misalnya China, Eropa, even negara tetangga kita sendiri kayak di Asia Tenggara gitu. So I think we are actively looking towards that market dibandingin cuma satu fokus di Amerika, dan kalau kena tarif kita pasti akan suffer sendiri di sana gitu. Jadi we are looking for a good alternative di sini. Oke, baik. Baik, lagi yang akan kami pertanyakan adalah sebetulnya seberapa besar komoditas kopi kita juga dikirim atau diekspor ke Amerika. Apakah juga apabila nanti Amerika Serikat tidak mengambil kopi lagi di kita, ini juga akan cukup membebani pasar ekspor komoditas kopi kita, Pak Daryanto? Oke. Kalau kita lihat dari produksi kopi di Indonesia at this moment ya, mungkin kita lihat kita produksi sekitar 700 sampai 800 ribu ton per tahun. 20% adalah kopi-kopi Arabica, yang itu yang ditanam di daerah Mandaling, Medan, atau Sumatera Utara. Nah, kopi-kopi tersebut adalah kopi-kopi yang kebanyakan kita ekspor ke Amerika. Jadi 20% dari produksi Indonesia adalah kopi Arabica, dan dari 20% itu mungkin sekitar 50% kita ekspor ke Amerika. Jadi kalau kita lihat dari total keseluruhan, itu mungkin cuma 10% kopi dari Indonesia yang diekspor ke Amerika. Yes, pasar itu cukup besar, tapi di sini yang saya bilang kita bisa nyari alternative market buat 10% ini, misalnya ke China, ke Eropa, ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea, dan potensi ini masih cukup peluang besar, buka besar. Oke, baik. Jadi memang sudah mengantisipasi begitu ya, dengan 10% ini akan dilempar kemana? Atau barang kopi kita akan dilempar kemana apabila memang nanti Amerika Serikat mempertimbangkan kembali untuk membeli kopi dari Indonesia.